Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat QF, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan selalu diberikan rizki yang melimpah. Nah sahabat, pada kesempatan kali ini QF akan mengulas alur cerita film dengan judul Shinobi Heart Under Blade. Film ini menceritakan tentang ninja yang hidup di zaman Jepang kuno dan ninja tersebut memiliki jurus yang sangat mematikan seperti di anime Naruto. Oke sahabat, tanpa perlu berlama-lama kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Dahulu di zaman Kekaisaran Jepang kuno, ada dua klan ninja yang paling ditakuti, yaitu klan Koga dan klan Iga. Kedua klan tersebut adalah musuh bebuyutan, dan untuk mencegah peperangan, Hanzo pertama yang merupakan pimpinan semua klan ninja, dia membuat sebuah perjanjian di mana isi perjanjian itu tentang larangan bertarung antara kedua klan, yang ditulis di prasasti batu dan diletakkan di perbatasan wilayah kedua klan. Karena perjanjian tersebut, selama 400 tahun klan Koga dan klan Iga tidak pernah bertarung, walaupun begitu mereka tetaplah musuh abadi. Setelah berabad-abad diperlihatkan seorang pria bernama Genosuke, dan dia adalah ninja dari klan Koga. Genosuke memiliki kemampuan mata yang luar biasa, dan jika dia melihat semua yang ada di sekitarnya menjadi sangat lambat. Oleh sebab itu dia menjadi ninja yang sangat kuat di klannya. Saat Genosuke melamun di sungai, dia melihat seorang wanita cantik dan wanita itu bernama Oburu. Oburu sendiri adalah ninja wanita dari klan Iga yang juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan dari pertemuan itu mereka berdua saling jatuh cinta satu sama lain. Scene pun berganti. Di kerajaan Jepang, Tokugawa yang merupakan pimpinan kerajaan yang sekarang, dia takut jika kedua klan itu disewa oleh pemberontak dan menimbulkan peperangan lagi di masa kepemimpinannya. Akhirnya dia pun punya rencana untuk memusnahkan kedua klan tersebut. Di sisi lain, para ninja memiliki prinsip hidup bahwa mereka adalah alat tempur dan tujuan hidup mereka hanyalah untuk berperang. Namun ada dua orang ninja yang berpikir berbeda. Kedua orang itu adalah Genosuke yang merupakan calon pimpinan klan Koga dan Oburu yang merupakan calon pimpinan klan Iga. Mereka berdua membenci perang dan lebih suka hidup damai. Bahkan mereka bertujuan untuk menyatukan kedua klan tersebut agar dapat menikah dan hidup bersama. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di istana kerajaan, klan Koga dan klan Iga diundang oleh raja untuk menunjukkan jurus ninja mereka. Dari klan Koga dipimpin langsung oleh ketua mereka yang bernama Danjo yang merupakan kakek dari Genosuke. Sedangkan klan Iga dipimpin langsung oleh ketua mereka yang bernama Ogen, dia juga merupakan nenek dari Oburu. Klan Koga mengawali pertunjukannya terlebih dahulu dengan diwakili oleh salah satu ninja terkuatnya yang bernama Koshiro. Koshiro melawan samurai pengawal raja dengan menggunakan jurusnya yang bisa melempar puluhan pisau ninja dengan sangat akurat. Dan dengan jurusnya itu, Koshiro pun dapat mengalahkan para pengawal istana dengan sangat mudahnya. Kemudian dari klan Iga, mereka juga diwakili oleh salah satu ninja terkuat mereka yang bernama Yasamaru. Yasamaru menunjukkan kemampuannya dengan memanjangkan lengannya sehingga dia bisa mengalahkan semua pengawal kerajaan dengan sangat mudah juga. Kaisar yang melihat itu pun dia semakin yakin bahwa kedua klan ini sangat berbahaya. Maka dia sudah punya rencana untuk memusnahkan kedua klan tersebut. Malam harinya Raja Tokugawa memberikan pesan pada pimpinan klan Koga dan klan Iga bahwa mereka harus menuliskan 5 nama ninja terkuat mereka. Dan kelima ninja itu akan diadu untuk bertarung sampai mati. Tujuan pertarungan ini untuk menentukan siapa anak Raja Tokugawa yang akan menjadi raja selanjutnya. Bagi para ninja, perintah ini adalah sebuah kehormatan. Padahal tujuan sang raja yang sebenarnya hanya ingin mengadu para ninja agar para ninja terkuat mereka mati. Sehingga pihak kerajaan bisa memusnahkan para ninja yang tersisa dengan mudah. Kemudian ketua klan kembali ke desanya masing-masing. Dan mereka mengumpulkan nama kelima ninja yang akan mewakili klannya dalam pertarungan. Dimulai dari klan Koga, kelima ninja yang terpilih diantaranya Marugayuma, Koshiro, Kageru,
Kisaragi Saemon, dan yang akan memimpin mereka adalah Genosuke. Sedangkan dari klan Iga, kelima ninjanya adalah Yakushiji Tenzen, Yasamaru, Mononenki, Hotarobi, dan yang akan memimpin mereka adalah Oburu. Kemudian setelah selesai memberikan berita tersebut, kedua ketua klan bertemu di perbatasan wilayah mereka dan mereka berdua bertarung sampai mati. Akan tetapi karena mereka sama-sama kuat, mereka pun mati di sana dalam pertempuran itu. Genosuke yang melihat kakeknya mati itu pun dia marah dan bingung kenapa kakeknya membuang nyawanya secara sia-sia. Genosuke pun mengajak 4 teman yang terpilih untuk menuju ke kastil kerajaan. Tujuannya bukan untuk bertarung, melainkan untuk menghentikan pertempuran yang tidak berguna ini. Kemudian Genosuke memberi surat pada Oburu yang isinya untuk tidak bertarung dan mengajak ke kerajaan untuk menghentikan pertarungan. Oburu pun setuju. Akan tetapi para ninja yang lain dari kedua klan, mereka tidak menyetujui rencana Genosuke dan mereka tetap memilih untuk bertarung karena prinsip mereka. Keesokan harinya Genosuke dan keempat temannya mereka pergi ke kastil kerajaan terlebih dahulu. Genosuke menyuruh Yuma yang merupakan ninja tipe sensor untuk mengawasi keadaan sekitar. Yuma dengan kompasnya dia mendeteksi ada ninja dari klan Iga yang mengikuti mereka. Dan tidak lama kemudian salah satu ninja dari klan Iga menyerang kelompok Genosuke dari atas. Di sana pertarungan pun berlangsung. Kageru yang memiliki jurus bisa menarik semua lelaki ketika melihatnya, dia bisa membuat salah satu ninja dari klan Iga tertarik saat melihatnya. Ia pun mendekati Kageru untuk menciumnya. Dan saat mereka berciuman, Kageru mengeluarkan jurusnya yaitu mengeluarkan racun dari mulutnya sehingga membuat lawannya tewas seketika. Di sisi lain, Koshiru sedang berhadapan dengan Yashimaru. Dalam pertarungan ini, Koshiru sangat kewalahan dan terlihat Yashimaru akan menang. Namun karena lengah, Yashimaru terkena serangan dari Koshiru yang membuat dia tidak berdaya. Saat Yashimaru sudah hampir tewas, Kisaragi datang dan dengan jurusnya dia menukar wajahnya dengan wajah Yashimaru. Dia bertujuan masuk ke klan Iga dan menyamar menjadi Yashimaru. Di tempat lain, Oburu, Tenzen, dan Hotarobi mereka sedang istirahat di pinggir sungai. Hotarobi merupakan ninja tipe sensor dan dia memiliki jurus bisa memanggil hewan untuk menyerang lawannya. Namun tiba-tiba saat mereka sedang mengobrol, Hotarobi mendeteksi ada ninja dari klan Koga yang mendekat. Tidak lama kemudian Hyuma dari belakang berhasil menusuk Tenzen sehingga membuat Tenzen tewas. Hotarobi yang melihat itu langsung menggunakan jurusnya dan dia melemparkan serbu ke arah Hyuma yang membuat banyak kupu-kupu yang mengeroyoki tubuhnya. Dan di saat itu juga Hyuma tertusuk pedang dari belakang oleh Tenzen. Tenzen ternyata masih hidup dan diketahui dia adalah manusia abadi. Dia memiliki cacing parasit di tubuhnya sehingga luka apapun yang diterima olehnya akan disembuhkan oleh cacing tersebut. Setelah kejadian itu, tiba-tiba dari belakang muncul Genosuke yang melihat Yuma dibunuh oleh Tenzen. Di sini Genosuke dan Oburu sadar mereka tidak bisa bersatu karena klan mereka berbeda. Lalu Tenzen menuju ke arah Genosuke untuk berduel. Akan tetapi Kaguru datang dan dengan jurus kabut beracunnya dia membawa Genosuke pergi dari sana. Esok harinya Kisaragi yang menyamar sebagai Yashimaru, dia mengikuti klan Iga dan mereka sampai di sebuah desa. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka diserang salah satu klan Koga. Mereka pun bersembunyi. Namun saat bersembunyi, Kisaragi yang menyamar menjadi klan Iga, dia mencoba menusuk Oburu. Akan tetapi di saat itu juga Hotarobi langsung melindungi Oburu dan malah dia yang tertusuk oleh Kisaragi. Tenzen yang melihat itu dia pun langsung menebas Kisaragi hingga tewas dan kembali ke tubuh aslinya. Dan Koshiru yang melihat temannya mati itu dia marah dan melempar kunai secara membabi buta. Tenzen pun membalas serangan Koshiru dengan 2 buah cakram dan dia melemparkannya ke Koshiru yang membuat Koshiru terkena cakram itu dan terjatuh.
Koshiro yang terjatuh, dia langsung bangkit dan melempar kunai ke Oburu. Akan tetapi dengan refleks Hotarobi kembali melindungi Oburu dan dia tewas terkena serangan Koshiro. Oburu yang melihat Hotarobi mati di depan matanya, untuk pertama kalinya dia merasa marah dan membulatkan tekadnya untuk melawan klan Koga. Kizaru yang melarikan diri, dia dikejar Oburu dan di sini Oburu menunjukkan jurusnya yaitu sebuah jurus mata. Dengan matanya dia bisa membuat semua orang yang menatapnya akan mengalami kehancuran saraf dan organ tubuh. Karena jurus ini, Oburu menjadi ninja terkuat di klan Iga dan dapat mudah mengalahkan Koshiro. Di sisi lain, Genosuke mendapatkan pesan dari Tengen, di mana pesan itu mengajak Genosuke untuk menemuinya di sebuah kuil. Sesampainya di kuil, dia pun bertemu dengan Tengen. Dan Tengen mengatakan jika dia sudah tahu alasan sebenarnya pihak kerajaan membuat permainan ini. Dia memberitahu Genosuke bahwa pihak kerajaan akan menyerang desa mereka saat para ninja terkuat sudah tewas. Dan Tengen juga mengatakan tujuannya mengikuti pertarungan ini sebenarnya dia hanya ingin mencari lawan yang tangguh dan bisa membunuh dirinya yang memiliki tubuh abadi. Dia pun langsung mengeluarkan senjatanya untuk menyerang Genosuke. Namun secara sekejap senjata itu kembali dan malah mengenai dirinya sendiri. Inilah kemampuan Genosuke. Walaupun serangan secepat apapun, namun di hadapan kekuatan matanya itu semuanya terlihat sangat lambat. Genosuke pun pergi untuk melanjutkan perjalanannya ke istana. Setelah dia pergi, terlihat ternyata Tengen belum mati karena cacing parasit yang ada di dalam tubuhnya mulai meregenerasi lukanya sehingga membuatnya pulih kembali. Dan tidak lama kemudian Tengen diserang oleh Kageru. Akan tetapi karena Tengen lebih kuat, dia berhasil menusuk Kageru. Kemudian Tengen yang sudah tahu bahwa Kageru memiliki racun yang berbahaya di dalam tubuhnya, dia dengan sengaja mencium Kageru untuk mencoba racunnya. Dan tidak lama kemudian cacing parasit yang ada dalam tubuh Tengen mulai keluar dan semua cacing itu mati dan akhirnya Tengen pun bisa mewujudkan keinginannya yaitu mati. Di sisi lain Genosuke yang punya firasat buruk, dia kembali ke kuil dan di sana dia melihat Kageru tewas. Tidak lama kemudian para ninja dari kerajaan datang untuk membunuh Genosuke. Namun walaupun musuhnya sangat banyak, dengan kemampuan matanya Genosuke mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Genosuke yang melihat banyak mayat bergelimpangan di sampingnya, dia merasa frustasi dan mulai menganggap tujuannya untuk mendamaikan kedua klan serasa mustahil. Keesokan harinya kita ditunjukkan dari 10 ninja hanya tersisa 2 ninja yang masih hidup yaitu Oburu dan Genosuke. Karena dalam pertarungan ini hanya salah satu klan saja yang boleh menang, akhirnya Genosuke menyuruh Oburu untuk menghadapinya. Oburu yang akan menggunakan kekuatan matanya, tiba-tiba dia tidak bisa karena matanya malah memancarkan kesedihan karena dirinya sadar dia tidak bisa hidup bersama dengan Genosuke. Melihat Oburu yang ragu, Genosuke menyuruh lagi untuk menghadapinya. Oburu pun menghunuskan pedangnya ke arah Genosuke sambil menutup mata. Sementara itu Genosuke mengeluarkan jurus matanya, namun tujuan Genosuke menggunakan jurus matanya itu bukan untuk melawan, melainkan dia hanya ingin melihat wajah wanita yang dicintainya lebih lama sebelum Oburu menusuknya. Sebelum mati, Genosuke berpesan pada Oburu untuk menyelamatkan desa mereka. Di sisi lain, para samurai kerajaan sudah sampai di desa mereka untuk menghancurkan para ninja yang tersisa. Sementara itu Oburu sudah sampai di kerajaan sebagai pemenang tunggal. Dan di sana Oburu meminta Raja Tokugawa agar kedua desa bisa hidup damai di sana. Akan tetapi Raja menolak permintaannya karena Raja berpikir orang-orang dengan kemampuan yang berbahaya tidak berhak hidup di zaman yang sudah damai. Apalagi dengan Oburu yang sudah jelas dia memiliki kemampuan mata yang sangat berbahaya. Mendengar itu, Oburu langsung menatap sang raja dan orang-orang di sana mengira Oburu mau menyerang raja.
Namun ternyata dia malah menusuk matanya sendiri dengan jarinya sehingga membuatnya tidak bisa melihat apalagi mengeluarkan jurusnya. Lalu Oburu dengan menangis darah dia memohon sekali lagi pada sang raja. Semua orang yang ada di sana dan bahkan sang raja pun tersentuh dan akhirnya sang raja menyetujui permintaan Oburu. Raja akhirnya memerintahkan untuk menghentikan penyerangan pada kedua desa ninja dan film pun berakhir.